Warga dihebohkan dengan turunnya hujan es di 4 desa di 2 kecamatan, Kecamatan Agrapura dan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Hujan es yang disertai hujan deras dan angin kencang membuat warga sekitar histeris hingga viral di media sosial. Hujan es ini baru pertama kali terjadi di Majalengka. Menurut BPBD Majalengka, hujan es akibat peralihan udara panas ke dingin ditambah kelembapan tinggi dalam waktu singkat. BPBD Majalengka masih melakukan pendataan di 2 kecamatan pasca hujan es yang terjadi secara tiba-tiba. Di Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi melaporkan. Seorang pengendara motor diduga dianiaya 2 juru parkir liar di kawasan Pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski telah berusaha menghindar, namun kedua pelaku kembali melepaskan bogem mentah ke wajah dan kepala korban. Akibatnya, korban luka lebam di bagian wajah. Setelah mendapat laporan, kedua pelaku akhirnya ditangkap saat asik nongkrong di sekitar lokasi kejadian. Kepada polisi, mereka mengaku kesal karena korban membunyikan klakson beberapa kali saat pelaku sedang memarkirkan mobil. Keduanya naik pitam dan langsung menganiaya korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Terjadi kecelakaan tunggal bus rombongan peziarah di Kudus, Jawa Tengah. Bus terguling di jalur ekstrim Kudus, tepatnya di kawasan Letter S, Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kondisi bus berisi 50 peziarah asal Lampung Timur, terperosok dan terguling di areal persawahan setinggi 2 meter lebih dari jalan. Bus melaju usai berziarah dari makam Sunan Muria dan hendak menuju ke Jawa Timur. Diduga kecelakaan tunggal ini akibat bus mengalami remblong. Akibatnya saat melaju di turunan dan menikung, laju bus jadi tidak terkendali. Beruntung seluruh penumpang selamat. Mereka hanya syok dan luka-luka ringan. Untuk sementara waktu, penumpang dievakuasi ke rumah warga terdekat dan masjid. Tim kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kejadian kecelakaan tunggal ini. Sementara 50 penumpang saat ini beristirahat dan menunggu bus cadangan untuk melanjutkan perjalanan. Lebih dari 100 balita dan anak-anak dibawa ke puskesmas karena keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Presiden Prabowo meminta kepala daerah mendorong penanaman sawit di Papua. Bantu korban terdampak bencana Sumatera, juara SEA Games dari cabang atletik lelang jersey. Ya, halo pemirsa, guna meringankan beban warga terdampak bencana Sumatera, para juara SEA Games dari cabang atletik ikut serta dengan cara yang unik. Peraih emas maraton Robi Sianturi dan Odekta Naibaho melelang jersey mereka saat meraih emas untuk disalurkan kepada para korban. Saya Arjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, menolak tempat tinggalnya ditertibkan, warga dan petugas saling dorong hingga berujung kericuhan di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski melakukan perlawanan, namun ratusan bangunan liar pun diratakan menggunakan alat berat. Penertiban ratusan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi saling dorong dan nyaris ricuh antara warga setempat dan petugas Satpol PP. Selain berada di tepi jalan, bangunan liar tersebut juga dijadikan tempat mangkalnya wanita penghibur malam yang dijadikan tempat praktek prostitusi.
Penertiban bangunan liar tersebut dihadiri oleh 500 personil dari berbagai instansi. Sedikitnya 170 bangunan liar yang ditertibkan petugas dengan menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ratusan orang termasuk balita dibawa ke puskesmas karena keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Beberapa di antara mereka harus rawat jalan. Sebanyak 118 balita dan anak-anak termasuk belasan orang dewasa terpaksa dilarikan ke sejumlah puskesmas. Mereka diduga keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Mawasangkah Tengah, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Para korban yang mengalami gejala pusing dan muntah langsung mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya mereka mendapatkan menu MBG di rumah kader posyandu di masing-masing desa. Pasiennya dari berbagai usia, ada anak-anak, bayi balita, ada anak usia sekolah, dan ada pasien dewasa. Gejala awalnya itu kebanyakan pasien masuk dengan mual muntah, ada beberapa juga yang disertai diare. Untuk gejala awalnya seperti itu. Kini kondisi seluruh korban yang diduga mengalami keracunan sudah mulai membaik. Sebagian sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, sementara beberapa di antaranya masih menjalani rawat jalan. Selanjutnya, Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa hari terakhir warga Jakarta merasakan angin kencang terutama di siang hari. Angin kencang bahkan membuat sejumlah pohon tumbang. Warga resah saat beraktivitas di luar ruangan. Angin kencang sering terjadi akhir-akhir ini. Tak hanya satu hujan deras, angin kencang juga melanda saat cuaca cukup cerah di siang hari. Bahkan akhir pekan lalu bukan lagi angin kencang, tapi puting beliung melanda wilayah Jakarta Utara. Sapuan angin kencang berlanjut di pekan ini membuat sejumlah pohon tumbang. Di antaranya di kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, sebuah pohon tumbang dan menimpa 5 mobil yang terparkir. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, menimpa kendaraan yang melintas. Deputi Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan angin kencang di Jakarta akhir-akhir ini terkait puncak musim hujan. Kondisi ini berpotensi berlangsung hingga 21 Desember 2025. Selama periode tersebut, warga Jakarta harus mewaspadai potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang, terutama saat beraktivitas di luar ruangan dan berdekatan dengan objek tinggi seperti baliho, tiang listrik, dan pohon besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan es sebesar kelereng gegerkan warga di 2 kecamatan di Majalengka, Jawa Barat. BPBD Majalengka pun menyatakan jika fenomena alami dampak dari adanya peralihan panas ke dingin ditambah kelembapan tinggi dalam waktu yang singkat.